Assalamualaikum guys, para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Militer. Nah guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang Indonesia panaskan perang drone militer masa depan. Wah, maksudnya apa guys? Ya guys, para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia, yang mana guys kemajuan teknologi semakin membuat semua kehidupan manusia kian mudah. Salah satunya alutsista di dunia militer dengan makin berkembangnya teknologi pesawat tanpa awak atau yang dikenal dengan sebutan drone. Hampir semua pengamat militer setuju bahwa drone adalah senjata peperangan masa depan. Lalu negara mana saja yang memimpin peperangan drone militer masa depan? Ternyata guys, Indonesia juga termasuk ke dalam salah satunya. Ya, penasaran bukan? Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan sebelum kita gas ke videonya, kita gas terlebih dahulu intronya. Ya guys, yang pertama guys, Amerika Serikat. Tentu saja itu adalah negara superpower yang selalu menduduki posisi pertama. Oke, setelah menyaksikan apa yang dapat dilakukan dalam perang Israel-Mesir, drone Amerika Serikat mulai membangun dan mengembangkan teknologi drone-nya. Yang mana guys, jumlah perkiraan drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 1000 unit. Wow. Bahkan sekarang Amerika Serikat berada di posisi terdepan sebagai negara paling maju dalam teknologi drone. Yang mana beberapa serangan drone Amerika Serikat paling sukses termasuk yang digunakan melawan Irak, teroris Pakistan, Al-Qaeda di Yaman, Suriah, Somalia, dan Afghanistan. Stok drone Amerika diperkirakan mencapai 1000 pada tahun 2028. Wow. Ya, yang kedua rivalnya Amerika Serikat yaitu China. Ya, perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 68 unit. Saat ini, militer China terus memperkuat diri, salah satunya dengan mengembangkan teknologi drone-nya. China melakukan investasi besar-besaran dalam mengembangkan drone dalam dekade terakhir di perusahaan pertahanan yang didanai negara dengan kontraktor swasta. Diversifikasi telah memungkinkan militer negeri tirai bambu itu memiliki banyak pilihan dalam mengembangkannya. China diprediksi setidaknya memiliki 68 drone berat pada tahun 2028. Ya guys, yang ketiga, Rusia. Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 48 unit. Rusia relatif tertinggal dalam pengembangan teknologi drone militer dibanding negara besar lain. Namun hal ini berubah pada awal 2000-an ketika Rusia secara resmi memasuki zaman keemasan drone. Wilayah Siberia adalah daratan luas yang sulit dipantau karena kondisi dingin dan ekstrim di sana. Namun drone telah memungkinkan Rusia secara akurat memantau daerah tersebut. Rusia diproyeksikan memiliki setidaknya 48 proyek drone militer pada tahun 2028 mendatang. Nah guys, sedangkan yang keempat yaitu India. Ya, perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 34 unit. India adalah negara berpenduduk besar dengan kekuatan militer yang besar. India saat ini juga sudah memulai mengembangkan teknologi drone jarak jauhnya, yang mana guys, pada tahun 1990-an India banyak mendapatkan sebagian besar drone-nya dari Israel. Tetapi dalam perkembangannya mereka mampu membuat kendaraan udara tak berawak secara lokal. India saat ini bahkan memiliki 100 drone yang sedang beroperasi dengan 54 lainnya direncanakan akan ditambahkan. Project Rostom saat ini sedang mengembangkan drone yang melaju dengan kecepatan hingga 125 mil per jam. Wow.
Nah guys, sedangkan yang kelima yaitu Australia, yang mana perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 33 unit. Yang mana guys, Australia pernah meluncurkan drone yang dikembangkan secara rahasia oleh Angkatan Udara Australia bekerjasama dengan Boeing dan Departemen Pertahanan Australia di sebuah fasilitas di Brisbane. Drone itu adalah drone buatan lokal pertama dan ukurannya sama dengan jet tempur tradisional. Mereka juga telah mendapatkan drone standar mereka dari Amerika Serikat, terutama MQ-9 Reaper sesuai permintaan mereka, yang mana negeri Kanguru berencana memiliki 33 drone dalam dekade mendatang. Wow. Nah guys, yang keenam yaitu Mesir. Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 32 unit, yang mana Mesir menjadi salah satu negara korban perang drone guys. Bertolak dari hal itu, Mesir mulai mengembangkan teknologi drone agar sejajar dengan musuh-musuh mereka di wilayah Timur Tengah yang bergejolak. Tentara Mesir mendapatkan drone Chengdu Winglong dari China yang diluncurkan pada Oktober 2019 yang lalu. Drone tersebut terutama digunakan untuk menyerang milisi pemberontak di Sinai Utara. Mesir berencana meningkatkan drone-nya menjadi 33 pada tahun depan. Wow, sangat kencang ya guys. Oke, yang ketujuh guys yaitu Turki. Perkiraan jumlah drone militer Turki yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 30 unit. Ketika Turki meluncurkan prototipe drone pertamanya satu dekade lalu, banyak orang menolak upaya mereka. Tetapi sekarang industri drone Turki telah berkembang pesat, bahkan mereka mampu melakukan ekspor drone. Wow. Drone Bayraktar TB2 mereka yang paling terkenal dan sangat dicari telah digunakan untuk melawan Kurdi Suriah yang telah lama terlibat konflik dengan Turki guys. Yang mana guys, negeri yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan itu memiliki hampir 95 drone, di mana sebagian besar dikembangkan secara lokal. Wow. Nah guys, yang kedelapan yaitu negara tetangga kita guys, yaitu Malaysia. Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga tahun 2028 sebanyak 26 unit. Malaysia ngeri juga ya, negeri jiran itu. Ya, negeri jiran itu dalam beberapa tahun terakhir terus mengembangkan drone baik untuk tujuan sipil maupun militer. Yang mana guys, untuk tujuan sipil misalnya drone di Malaysia banyak digunakan untuk bidang pertanian. Di Kelantan misalnya, para petani di wilayah ini mulai menggunakan drone untuk penyemprotan pestisida dan pupuk. Bahkan di Universiti Putra Malaysia atau UPM, para peneliti menciptakan inovasi dalam pembuatan drone, yakni membuat sebuah drone dengan material ramah lingkungan, yakni terbuat dari daun nanas. Wow. Nah guys, sedangkan yang kesembilan yaitu Indonesia, negara kebanggaan kita guys, yang mana perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 24 unit. Wow, lumayan juga ya negeri kita ya. Ya, Indonesia ternyata juga memiliki pesawat tempur Nirawak, yang mana guys, hal itu paling tidak terungkap saat latihan gabungan TNI Dharma Yuda 2019 yang lalu, yang mana di Pusat Latihan Tempur Marinir Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur pada 12 September 2019 yang lalu. Drone tersebut memiliki keistimewaan karena berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan dan pengintaian saja, namun juga mampu melaksanakan serangan melalui penembakan maupun pengeboman. Yang mana guys, Indonesia juga memiliki pabrik pengembangan drone pertama di Asia Tenggara. Wow, yang berada di Jalan Raya Sentul 23 Kadumangu, Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat. Wow guys. Nah, sedangkan yang ke-10 guys, yaitu Israel.
Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga tahun 2028 sebanyak 20 unit. Israel adalah salah satu eksportir drone militer terbesar di dunia. Yang mana guys, drone-drone milik Israel kebanyakan didesain untuk mengangkat beban berat dan banyak ditugaskan sebagai alat transportasi tentara di medan perang. Salah satu drone militer Israel paling terkenal adalah Air Mole. Drone ini mampu terbang hingga kecepatan 160 km per jam dan mengangkut beban maksimal 635 kg. Total 61% ekspor drone militer dunia dipasok oleh Israel. Wah. Ya guys, para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa bukan, Indonesia menduduki posisi 9 di atas Israel tentang jumlah drone militer. Ya, wow guys. Dan bagaimana tanggapan para pecinta militer tentang ini, tentang video ini? Maka baiklah, silahkan klik kolom komentar di bawah dan tuliskan komentar terbaik kalian di sana. Dan juga guys, jangan lupa untuk di like videonya agar membuat saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputaran militer yang ada di seluruh dunia. Oke guys, bagi para pecinta militer yang belum subscribe channel YouTube Militer, silahkan subscribe. Dan bila kalian tidak ingin subscribe, ya apa boleh buat. Yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.